Pada suatu malam yang lembab di bulan Mei 2013, suasana di Kampung Rambutan, Jakarta Timur, terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan yang mengguyur sejak sore membuat udara menjadi dingin, tetapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Sesuatu yang membuat bulu kuduk warga sekitar meremang tanpa mereka sadari. Di salah satu sudut perkampungan, sebuah warung soto sederhana berdiri. Warung itu tak pernah sepi pelanggan, terutama para sopir dan pekerja yang mencari makanan hangat dengan harga terjangkau. Pemiliknya, seorang pria paruh baya bernama Benget Situmorang, dikenal sebagai sosok yang ramah dan lihai dalam meracik soto Lamongan. Namun, siapa sangka, di balik senyumnya yang ramah, tersembunyi sebuah rahasia mengerikan yang baru akan terkuak dalam beberapa jam ke depan. Malam itu, Karmanto, seorang warga yang rumahnya bersebelahan dengan warung soto, merasa ada sesuatu yang janggal. Bau menyengat menyeruak dari selokan kecil yang mengalir di samping warung. Bau itu begitu menusuk, bercampur dengan aroma amis yang sulit dijelaskan. Awalnya, Karmanto mengira itu hanyalah sisa-sisa makanan atau bangkai binatang yang terbawa arus air. Namun, semakin lama, bau itu semakin kuat dan mengundang kecurigaannya. Saya sudah lama tinggal di sini, sering mencium bau tidak sedap, tapi yang satu ini berbeda. Bau ini bikin kepala pusing dan perut mual, ungkap Karmanto kepada petugas kepolisian saat pemeriksaan berlangsung. Kecurigaan semakin bertambah ketika ia melihat Benget mencuci sesuatu di selokan itu. Saat ditanya, Benget hanya tersenyum dan berkata, "Ah, cuma cuci ayam, Mas. Mungkin ada yang busuk." Namun, jawaban itu justru semakin membuatnya curiga. Ayam busuk tak seharusnya berbau seperti itu. Karmanto tak tinggal diam. Ia mulai mengamati gerak-gerik Benget dan mencatat hal-hal aneh yang terjadi di sekitar warung. Tak lama kemudian, kabar mencuat tentang beberapa kantong plastik hitam yang ditemukan di sepanjang jalur tol Cawang Bekasi. Berita ini dengan cepat menyebar, hingga akhirnya melibatkan kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tak butuh waktu lama, identitas sang pemilik plastik misterius itu mulai terungkap. Polisi menelusuri saksi-saksi yang melihat sebuah angkot merah berhenti di beberapa titik sepanjang jalan tol, lalu membuang sesuatu dari pintunya. Ketika digeledah, isi plastik itu membuat nyali polisi pun menciut. Potongan tubuh manusia, terbungkus rapat dan masih berlumuran darah. Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Eva Bercerita. Karena kamu tidak sedang memperkaya Raffi Ahmad ataupun Baim Wong. Kamu hanya sedang membantu mahasiswa yang sedang mencari tambahan uang untuk biaya kuliahnya. Kehebohan pun pecah di lingkungan Kampung Rambutan. Semua warga mulai menebak-nebak siapa korban yang telah dimutilasi secara sadis ini. Mereka tak pernah menyangka bahwa jawaban dari misteri itu akan membawa mereka ke warung soto langganan mereka sendiri. Benget Situmorang, nama yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Pria bertubuh kekar dengan wajah yang selalu tampak serius itu ternyata menyimpan kisah kelam yang selama ini tersembunyi rapat. Benget bukanlah penduduk asli Kampung Rambutan. Ia berasal dari desa Ambarita, sebuah perkampungan kecil di Samosir, Sumatera Utara. Kehidupan di desa itu tak pernah mudah bagi Benget. Lahir di keluarga miskin, ia tumbuh dalam kondisi ekonomi yang serba kekurangan. Orang tuanya adalah petani kecil yang berjuang keras untuk bertahan hidup. Tahun 1996, dengan harapan mengubah nasib, Benget memutuskan merantau ke Jakarta. Ia tinggal di rumah neneknya yang telah lama menetap di kawasan Otista, Jakarta Timur. Namun, kenyataan tak seindah harapannya. Jakarta tak memberikan kehidupan yang lebih baik dengan mudah. Ia sempat menganggur selama beberapa tahun, bergantung pada belas kasihan neneknya. Beruntung, akhirnya ia mendapatkan pekerjaan sebagai sopir Kopaja. Upahnya tidak besar, tapi cukup untuk bertahan hidup. Namun, dengan pekerjaannya itu, ia juga mulai mengenal kehidupan malam, dunia yang dipenuhi dengan pesta,
minuman keras, dan perempuan. Uang yang ia dapatkan sering habis dalam semalam, dan kebiasaannya itu perlahan menjadi gaya hidup yang sulit ia tinggalkan. Saat itu, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Darna. Seorang wanita yang pada akhirnya menjadi istrinya. Darna adalah sosok yang lembut dan pekerja keras. Ia mendukung Benget dalam setiap langkahnya, bahkan ketika pria itu mulai membuka warung soto di kampung rambutan. Darnalah yang membantu Benget menjalankan usaha kecil itu, dari meracik bumbu hingga melayani pelanggan. Namun, ketenangan rumah tangga mereka tak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, Benget kembali ke kebiasaan lamanya. Ia mulai sering pulang larut malam, terkadang tak pulang sama sekali. Darna mencium ada sesuatu yang tak beres, tapi ia memilih untuk bertahan. Hingga akhirnya, hadirnya seorang wanita lain dalam kehidupan Benget mengubah segalanya. Wanita itu adalah Tini, seorang penjual jamu keliling yang sering mampir ke warung mereka. Tini memiliki pesona tersendiri di mata Benget. Ia berbeda dari Darna, lebih menggoda dan penuh dengan gairah. Awalnya, kedekatan mereka tak terlalu mencolok, namun lambat laun, Darna mulai melihat ada yang tak wajar. Benget semakin sering menghabiskan waktu bersama Tini. Bahkan, ia membiarkan wanita itu menetap di warungnya dengan alasan membantu berjualan jamu. Darna yang semakin curiga akhirnya mulai menanyakan hubungan mereka. Namun, setiap kali ia mencoba berbicara, Benget selalu mengelak atau malah marah. Hingga pada suatu malam, pertengkaran besar terjadi. Darna yang sudah tak tahan lagi, langsung menuduh Benget berselingkuh dengan Tini. Saat itu, Benget yang terbakar emosi, akhirnya mengambil keputusan yang akan menjadi awal dari tragedi mengerikan ini. Namun, bagaimana mungkin kemarahan bisa berubah menjadi tindakan sadis? Apa yang sebenarnya terjadi di malam pembunuhan itu? Darna mungkin masih bisa menerima kebiasaan suaminya, yang gemar menghabiskan uang demi kesenangan sesaat. Namun, ketika ia mulai menyadari kehadiran perempuan lain dalam hidup Benget, batas kesabarannya mulai menipis. Tini, perempuan yang semula hanya singgah sebagai pelanggan, perlahan mendapatkan tempat istimewa di hati pemilik warung soto itu. Kehadirannya bukan lagi sekadar pedagang jamu keliling, tetapi berubah menjadi sosok yang nyaris menetap di warung. Semakin seringnya Tini berada di sana, membuat hubungan gelapnya dengan Benget semakin tak bisa disembunyikan. Pada awalnya, Darna mencoba berpikir positif. Ia mengira bahwa suaminya hanya sekadar bersikap baik terhadap Tini. Namun, kecurigaannya semakin memuncak ketika Benget mulai menunjukkan sikap acuh terhadapnya, sering menghilang dan menghabiskan waktu lebih lama dengan wanita itu. Tak tahan dengan ketidakpastian, Darna akhirnya memberanikan diri untuk mengonfrontasi suaminya. Pertengkaran hebat pun tak bisa dihindari. Malam itu, suara bentakan terdengar keluar dari warung kecil mereka. Tetangga yang kebetulan melintas sempat mendengar Darna menuntut kejelasan. Namun yang didapatnya hanya kemarahan dari Benget. Tini, yang sejak awal sudah menyadari bahwa dirinya hanyalah perempuan kedua, seharusnya merasa bersalah. Namun, alih-alih mundur, ia justru merasa terancam oleh keberadaan Darna. Mereka sadar, selama Darna masih ada, hubungan mereka tak akan pernah bisa berjalan dengan bebas. Ketika kecemburuan dan amarah bercampur, sebuah rencana jahat pun mulai tersusun di kepala Benget. Ia tak bisa membiarkan Darna menjadi duri dalam kehidupannya. Di saat itulah, pikiran jahat mulai menguasai dirinya. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya selamanya. Malam itu, Benget tak sendirian. Bersama Tini, ia menyusun rencana menghabisi Darna. Mereka tahu, Darna bukan hanya penghalang bagi hubungan mereka, tetapi juga ancaman yang bisa merusak citra Benget jika ia sampai melaporkan perselingkuhan tersebut. Maka, keputusan yang diambil adalah menyingkirkannya secara permanen. Malam kelam menyelimuti warung soto yang biasanya ramai oleh pelanggan. Darna tak menyadari bahwa hari itu akan menjadi akhir dari hidupnya. Ketika ia tengah membereskan dapur,
Benget mendekatinya dari belakang. Tini, yang berada di sudut ruangan, hanya diam menunggu eksekusi yang telah mereka rencanakan. Tanpa peringatan, Benget menjerat leher Darna dengan kain yang sebelumnya telah disiapkan. Perlawanan yang dilakukan Darna sia-sia. Tubuhnya meronta-ronta, namun kekuatan Benget jauh lebih besar. Dalam hitungan menit, kehidupan wanita itu berakhir di tangan suaminya sendiri. Namun, membunuh saja tak cukup. Mereka harus memastikan bahwa tak ada jejak yang tersisa. Dengan pisau dapur yang biasa digunakan untuk memotong daging ayam, Benget mulai memutilasi tubuh istrinya. Tini, yang semula hanya sebagai saksi, akhirnya ikut terlibat dalam aksi brutal itu. Bagian tubuh korban dipisahkan dengan teliti. Isi perutnya dibuang ke sungai. Darahnya dialirkan ke selokan agar menghilang bersama air kotor. Namun, ada bagian yang tidak langsung dimusnahkan. Benget memiliki ide yang lebih mengerikan. Memanfaatkan potongan daging untuk sesuatu yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Di dapur warung, sebuah wajan besar mulai dipanaskan. Rempah-rempah ditumis seperti biasa, menciptakan aroma khas yang biasa menggoda selera pelanggan. Namun kali ini, bahan utama yang digunakan bukanlah daging sapi atau ayam, melainkan potongan tubuh Darna sendiri. Benget dan Tini dengan tenang memasukkan potongan daging itu ke dalam kuah soto yang sudah mendidih. Tak ada rasa bersalah, tak ada penyesalan. Yang ada hanya kepuasan karena telah berhasil menghilangkan Darna dari kehidupan mereka. Pagi harinya, warung soto kembali buka seperti biasa. Pelanggan datang dan pergi, menikmati semangkuk soto yang terasa lebih gurih dari biasanya. Tak ada seorang pun yang menyadari bahwa mereka tengah menyantap sesuatu yang jauh dari kata manusiawi. Namun, kejahatan tak bisa disembunyikan selamanya. Beberapa hari setelah kejadian, bau busuk mulai tercium dari saluran air dekat warung. Warga yang curiga mulai mempertanyakan asal-usul aroma itu. Bahkan seorang pelanggan setia warung soto sempat merasa aneh dengan rasa soto yang ia makan. Laporan mulai masuk ke pihak kepolisian. Tak hanya soal bau busuk, tetapi juga mengenai temuan plastik hitam berisi potongan tubuh manusia di sepanjang jalan tol. Saksi mata menyebutkan bahwa sebuah angkot merah sempat berhenti di beberapa titik untuk membuang sesuatu yang diduga sebagai sampah. Namun setelah diperiksa, yang ditemukan justru potongan tubuh manusia. Pihak kepolisian pun mulai bergerak cepat. Mereka mengumpulkan keterangan dari warga sekitar dan menelusuri keberadaan angkot merah yang dicurigai sebagai alat transportasi untuk membuang sisa tubuh korban. Di tengah penyelidikan, beberapa warga mulai menyampaikan kecurigaan mereka terhadap Benget. Terlebih lagi, bau menyengat yang datang dari selokan dekat warungnya semakin menguatkan dugaan bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi di sana. Saat polisi akhirnya memeriksa warung soto tersebut, temuan mereka benar-benar mengejutkan. Dalam kulkas kecil di dapur, mereka menemukan beberapa potong daging yang telah dimasukkan ke dalam kantong plastik. Setelah diuji di laboratorium forensik, hasilnya mengungkap fakta yang tak terbantahkan. Daging itu bukan berasal dari hewan, melainkan manusia. Benget yang semula berusaha bersikap tenang, tak bisa lagi mengelak. Bersama Tini, ia akhirnya diciduk oleh polisi dan dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Namun, ini baru permulaan dari akhir yang tragis. Di hadapan penyidik, mereka akhirnya mengakui semua perbuatan mereka. Masyarakat yang mendengar berita ini tak bisa mempercayai bahwa mereka pernah menjadi bagian dari tragedi mengerikan itu. Bahwa mereka pernah memakan soto yang terbuat dari daging manusia. Kasus ini pun akhirnya terbuka lebar, membawa Benget dan Tini ke dalam lingkaran hukum yang tak bisa mereka hindari. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung di udara. Apa yang sebenarnya ada di dalam benak seseorang hingga tega melakukan tindakan sekeji ini? Kampung Rambutan berubah menjadi pusat perhatian dalam sekejap. Polisi yang bergerak cepat mulai mengumpulkan setiap bukti yang mengarah pada pembunuhan keji ini. Warung soto milik Benget Situmorang kini
bukan lagi tempat berkumpul pelanggan setia, melainkan lokasi utama penyelidikan kriminal yang mengguncang masyarakat. Laporan tentang kantong plastik mencurigakan yang ditemukan di sepanjang jalan tol segera ditelusuri lebih dalam. Warga yang melihat sebuah angkot merah berhenti di beberapa titik dan membuang sesuatu dari pintunya menjadi kunci utama dalam kasus ini. Ketika polisi melacak keberadaan kendaraan tersebut, mereka menemukan bahwa sopir angkot yang bersangkutan mengaku disewa oleh 2 orang tak dikenal untuk perjalanan singkat di sekitar tol Cawang arah Bekasi. Dalam pengakuannya, sopir tersebut mengingat dengan jelas bahwa ia disuruh berhenti di beberapa tempat yang tidak biasa. Mereka membawa kantong hitam besar, terlihat berat. Saya tidak tahu isinya, saya cuma disuruh antar dan berhenti setiap beberapa kilometer, ungkapnya kepada penyidik. Keterangan itu mengarah pada pemeriksaan lebih lanjut terhadap lokasi tempat kantong-kantong hitam itu ditemukan. Saat dibuka, isinya membuat penyelidik bergidik. Potongan tubuh manusia ditemukan dalam keadaan mulai membusuk. Polisi dengan cepat mengumpulkan sampel dan membawanya ke laboratorium forensik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, laporan mengenai bau busuk yang menyebar di sekitar warung Benget semakin memperkuat dugaan bahwa pelaku utama berada lebih dekat dari yang diperkirakan. Beberapa warga mengaku melihat Benget dan Tini berperilaku aneh dalam beberapa hari terakhir. Mereka jarang keluar, tetapi tetap membuka warung seperti biasa. Bahkan, menurut salah satu tetangga, pada malam yang sama ketika laporan bau busuk pertama kali muncul, Benget terlihat mencuci sesuatu di selokan dengan ekspresi tegang. Saat polisi akhirnya menggeledah warung soto tersebut, suasana mencekam langsung terasa. Setiap sudut dapur diperiksa dengan teliti. Dan di dalam kulkas yang menjadi tempat penyimpanan bahan baku soto, ditemukan beberapa potongan daging yang telah dibungkus rapi dalam plastik. Yang lebih mengejutkan, di antara tumpukan daging tersebut, terdapat potongan hati manusia. Tim forensik segera melakukan uji laboratorium. Hasilnya jelas, daging yang ada di dalam kulkas warung soto itu adalah bagian tubuh manusia. Bukti ini langsung mengarah pada satu kesimpulan mengerikan. Benget telah menggunakan potongan tubuh istrinya sendiri sebagai bahan masakan. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk bertindak. Dalam waktu 36 jam setelah kasus mutilasi ini pertama kali mencuat, Benget dan Tini akhirnya ditangkap. Ketika dibawa ke kantor polisi, ekspresi mereka tetap dingin. Tak ada tanda-tanda penyesalan di wajah keduanya. Namun, saat interogasi dimulai, segalanya berubah. Di bawah tekanan penyidik, Benget akhirnya mengakui semua perbuatannya. Dari awal perselingkuhan hingga malam mengerikan ketika ia menghabisi nyawa istrinya, setiap detail terungkap dengan jelas. Tini, yang semula mencoba menyangkal keterlibatannya, akhirnya ikut mengakui bahwa ia turut serta dalam proses mutilasi dan pembuangan tubuh korban. Tetapi, yang paling mengejutkan adalah pengakuan Benget tentang bagaimana daging manusia itu akhirnya dimasak dan disajikan kepada pelanggan. Tanpa ragu, ia mengatakan bahwa beberapa bagian tubuh istrinya dijadikan campuran dalam soto yang dijual di warungnya. Berita ini menyebar dengan cepat. Masyarakat yang pernah menjadi pelanggan warung tersebut mengalami trauma mendalam. Mereka yang ingat pernah menyantap soto di sana merasa mual dan terguncang. Bagaimana mungkin sesuatu yang selama ini dianggap sebagai hidangan biasa ternyata menyimpan kisah kelam di baliknya. Persidangan Benget Situmorang dan Tini menjadi salah satu kasus paling menggemparkan di Jakarta pada tahun itu. Ruang sidang dipenuhi oleh jurnalis, pengamat hukum, dan warga yang penasaran dengan vonis apa yang akan dijatuhkan pada kedua terdakwa. Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan hukuman mati untuk Benget. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan sangat jelas, termasuk pengakuan terdakwa sendiri. Tak hanya melakukan pembunuhan berencana, ia juga melakukan tindakan yang tak terbayangkan, menjadikan tubuh istrinya sebagai bahan makanan dan menjualnya kepada orang lain. Tini, meskipun tidak terlibat langsung dalam pembunuhan, tetap dianggap bersalah karena membantu dalam proses mutilasi dan pembuangan tubuh korban.
jaksa menuntut hukuman penjara seumur hidup untuknya. Dalam persidangan, Bennett tetap bersikap tenang. Ia hanya berbicara ketika diminta memberikan pernyataan. "Saya menyesal, tapi semuanya sudah terjadi," katanya dengan suara datar. Namun, di mata hakim dan jaksa, penyesalan itu tak cukup untuk menghapus kebrutalan yang telah ia lakukan. Setelah beberapa bulan proses persidangan, akhirnya putusan dijatuhkan. Bennett dijatuhi hukuman mati, sementara Tini dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Ketika vonis dibacakan, ruang sidang hening sejenak sebelum akhirnya riuh dengan reaksi dari berbagai pihak. Beberapa orang menilai hukuman untuk Tini masih terlalu ringan, mengingat ia juga terlibat dalam kejahatan tersebut. Sementara itu, keluarga korban hanya bisa pasrah menerima kenyataan bahwa Darna telah tiada dengan cara yang begitu tragis. Namun, dampak dari kasus ini tak berhenti di ruang sidang. Trauma yang dialami oleh pelanggan warung soto itu masih terus membayangi mereka. Beberapa orang mengaku mengalami mimpi buruk, merasa mual setiap kali melihat soto. Bahkan beberapa warung soto di sekitar Kampung Rambutan sempat kehilangan pelanggan karena ketakutan yang meluas. Kasus ini juga menjadi peringatan bahwa kejahatan dapat terjadi di tempat yang tak terduga. Seorang pria yang tampak biasa saja, seorang pedagang soto yang ramah, ternyata mampu melakukan tindakan yang melampaui batas kemanusiaan. Tahun-tahun berlalu, namun kisah Bennett Situmorang tetap menjadi legenda hitam di Kampung Rambutan. Nama warungnya dihapus dari ingatan, tetapi horor yang ia tinggalkan masih membekas. Dan setiap kali seseorang menyantap soto di pinggir jalan, tak sedikit yang akan teringat akan tragedi ini. Sebuah kisah nyata yang lebih mengerikan dari fiksi. Terima kasih untuk semua yang telah memberikan like dan subscribe. Saya berdoa, semoga Tuhan membalas kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat, dilimpahi kebahagiaan, kesuksesan, dan rezeki yang melimpah.